Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata pelajaran Infrastruktur SA Service dengan anggota Elsa Veronisa Septiana Wahyuningsih dan saya Maila Zahra akan menjelaskan gambaran konfigurasi pada perusahaan PT Lintas Arta dengan Autonomous System 38513. Gambaran konfigurasi yang akan kami jelaskan yaitu konfigurasi WAN dan konfigurasi routing. Tahapan konfigurasi yang akan kami lakukan ada penerapan konfigurasi WAN dan penerapan konfigurasi routing dinamis. Tahapan konfigurasi yang pertama yaitu penerapan WAN. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari WAN itu sendiri. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Lalu untuk penerapan WAN di perusahaan Lintas Arta, kategori jaringan yang digunakannya sudah global, seperti MAN, LAN, WAN, dan ada juga bahkan kolaborasi antara MAN dan WAN antar negara yang diterapkan di PT Lintas Arta. Berikut adalah tahapan konfigurasi WAN. Langsung saja masuk ke tahap konfigurasi. Yang pertama ada router, 2 switch, dan 4 PC. Yang pertama kita konfigurasi dulu PC-nya. Di sini masuk ke IP configuration, kemudian masuk ke desktop. Nah, untuk PC 0 di sini IP-nya ada 192.168.10.2 dengan subnet max 255.255.0. Default gateway-nya di sini menggunakan 192.168.10.1. Begitupun dengan PC lainnya. Masuk terlebih dahulu ke desktop, ke IP configuration. Untuk PC 1 di sini IP-nya 192.168.10.3. Subnet max-nya sama 255.255.255. Kemudian default gateway-nya masih menggunakan 192.168.10.1. Dan untuk PC 2 masuk ke IP configuration, IP-nya di sini 192.168.20.2. Subnet max-nya 255.255.255. Kemudian default gateway-nya 192.168.20.1. Dan untuk PC 3-nya di sini hampir sama dengan PC 2, hanya diganti saja menjadi 20.3. Default gateway-nya masih sama 20.1. Jika semua telah dikonfigurasi PC-nya, kemudian masuk ke konfigurasi router. Di sini ada config, terus ada interface. Interface terdiri dari Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01. Bagaimana kita mengetahui Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01? Kita lihat saja dengan cara mengklik hijau yang ada di sini. Maka akan muncul Fast Ethernet 00. Kita kembali lagi ke sini, lalu lihat Fast Ethernet 00. Asalnya ini tuh off, kita on-kan. Nah, IP yang dimasukkan itu yaitu IP switch yang pertama yaitu 192.168.10.1 dengan subnet max 255.255.255. Jika sudah, dan Fast Ethernet 01. Sama ininya di on-kan, lalu ganti IP-nya di sini 192.168.20.1 sesuai dengan switch nomor 2. Nah, subnet max-nya ada 255.255.255. Jika sudah, maka kita uji koneksi. Selanjutnya, setelah router dan PC sudah dikonfigurasi, lalu saya akan melakukan pengecekan uji koneksi dengan cara saling mengirim pesan antar PC. Di sini saya akan mencoba untuk mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1 terlebih dahulu. Di sini terlihat hasilnya successful, artinya pengiriman pesan sudah berhasil, dari PC 0 sudah terkirim ke PC 1. Selanjutnya saya akan mencoba dari PC 2 ke PC 3. Hasilnya successful juga.
lalu akan mencoba untuk mengirimkan pesan secara silang dari PC 0 ke PC 2. Hasilnya successful. Terakhir, saya akan mencoba ke PC 1 ke PC 3. Hasilnya juga successful. Untuk pengujian koneksi, selain dengan cara mengirimkan pesan, dapat juga dengan cara saling ping satu sama lain. Di sini contohnya saya akan memping dari PC 0 dengan mengklik PC 0 dan membuka command prompt. Lalu saya akan coba uji koneksi dengan ping ke PC 3 92 168 20.3. Hasilnya di sini reply sudah berhasil. Berarti komputer PC 0 dengan PC 3 sudah saling terhubung. Sekian, maka konfigurasi WAN sudah dapat berhasil. Tahapan konfigurasi yang kedua yaitu konfigurasi routing. Yang kami lakukan yaitu routing dinamis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian routing itu sendiri. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah antarjaringan. Untuk pengertian routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Penerapan router dinamis di perusahaan PT Lintas Arta yaitu untuk pelanggan yang menggunakan routing itu membutuhkan privasi sehingga rahasia sekali. Contohnya seperti banking. Untuk dynamic routing juga ada yang digunakan untuk pelanggan. Biasanya digunakan untuk pelanggan besar. Untuk wilayah internal atau cloud juga menggunakan dynamic routing. Tidak boleh static routing. Protokolnya ada BGP, ERP, RIP, EJRP, OSPF, dan lain-lain. Kalau untuk terang internal protokol yang biasanya digunakan itu adalah OSPF. Untuk transport ke pelanggan, protokol yang biasanya digunakan oleh perusahaan lintas arta yaitu RIP, BGP, EGRP, dan lain-lain. Berikut adalah tahapan konfigurasinya. Silakan disimak. Selanjutnya kita masuk ke tahap konfigurasi routing dinamis. Pada topologi di sini, langkah pertama yang akan saya lakukan itu menyeting IP-nya. Kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini untuk PC 2 menggunakan IP address 192.168.10.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Setelah itu, kita setting IP untuk PC yang ketiga. Masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Untuk IP PC 3 itu menggunakan IP address 192.168.10.3 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.10.1. Lanjut ke PC 0. IP yang digunakannya 192.168.20.2, subnet masknya 25255.255.0, default gateway-nya 192.168.20.1. Untuk PC yang terakhir menggunakan IP address 192.168.20.3, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.20.1. Setelah PC tadi sudah disetting IP-nya, lalu selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada router 1. Klik router 1, lalu klik config. Di sini terdapat gigabit Ethernet 0/0/0. Klik terlebih dahulu. Jangan lupa di sini centang tombol on agar dapat terhubung. Lalu di IP address-nya saya memasukkan IP address 172.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0.
Saya menyeting konfigurasinya secara GUI, tidak melalui CLI. Jika melalui CLI, dapat klik CLI seperti ini. Lalu setelah gigabit Ethernet 0/0, selanjutnya adalah gigabit Ethernet 0/0/1. Di sini juga tidak lupa untuk mencentang terlebih dahulu tombol on. Lalu di sini IP address-nya masukkan 192.168.10.1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Dapat dilihat di bawah sini terdapat komennya untuk mengecek apakah benar atau tidak. Lalu setelah router 1 disetting, selanjutnya saya akan men-setting router 2. Sama seperti tadi, buka config, lalu masuk ke gigabit Ethernet 0/0/0. Centang terlebih dahulu, lalu masukkan IP address 172.17.0.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Lalu gigabit Ethernet 0/0/1. IP address 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Terakhir adalah men-setting router 0. Sama seperti tadi, gigabit 0/0-nya dengan IP address 172.16.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu gigabit Ethernet 0/1 dengan IP address 172.17.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah ketiga router tadi disetting, router 1, router 2, dan router 0, selanjutnya adalah pengujian koneksi. Tahap yang terakhir yaitu kita akan menguji untuk routingnya untuk mengirim pesan antar PC. Bisa dilihat di sini ada tulisan successful. Lalu kita coba yang ini. Nah, yang ini juga successful juga. Sekian untuk konfigurasi routing dinamis. Berdasarkan penerapan konfigurasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan penerapan konfigurasi yang kami lakukan berhasil. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.